Nama saya Florencia Arlin. Hari ini saya akan mempresentasikan tema saya tata ruang di Kota Paris. Pertama, ada penjelasan apa itu tata ruang. Tata ruang adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkungan kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Hari ini saya akan bicarakan tentang Paris. Paris itu adalah ibu kota Prancis, terletak di dekat Sungai Seine di utara Prancis, jantung region de France. Ini tempatnya di sini, di atas sini. Nih, ada sejarahnya. Sejarah kota Prancis ya. Sejarah kota Prancis dimulai pada 4200 sebelum Masehi. Subsuku Siones yang dikenal sebagai kaum pedagang tinggal di sekitar Sungai Seine 250 Masehi. Sebelumnya kota Paris bernama Lutis, kemudian tahun 400 Masehi ditinggalkan oleh penghuninya sehingga hanya berupa kota garnison terkecil di dalam pulau tengah berbenteng tak beraturan. Lalu setelah akhir dari Kekaisaran Romawi, nama ini diubah menjadi kota Paris. Nah, ini adalah historinya. Kita mulai dari sini dulu. Mulai dari proyek Haussmann mencakup seluruh aspek dari perencanaan urban, baik di pusat kota Paris maupun di distrik-distrik sekelilingnya. Jalanan dan jalan raya, taman-taman umum, saluran pembuangan dan saluran air, fasilitas kota, dan monumen publik. Perencanaan Haussmann dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya sejarah revolusi jalanan di kota Paris. Nah, sekarang kita akan mempelajari siapa itu Haussmann ya. Ini sejarahnya. Awal abad 19, pusat kota Paris memiliki struktur yang sempit dan bangunan padat, yang berdampak pada kondisi yang tidak sehat. Lalu, Napoleon ke-1 menugaskan pembangunan di Jalan Rivoli. Di penghujung dekade 1830-an, masalah-masalah kemacetan dan kebersihan di distrik yang padat penduduk menjadi kekhawatiran karena adanya wabah kolera pada tahun 1832 yang memakan 20.000 jiwa. Penduduk menjadi Prefek Rambutan membangun jalan baru di pusat kota. Pada 1848, Napoleon III diangkat menjadi presiden dan dia berusaha untuk memodernisasi kota Paris. Ini Napoleon III. Lalu Napoleon III bekerja sama dengan Haussmann, seperti tadi proyek Haussmann yang saya ceritakan sebelumnya, menjalani proyek jalan raya pada Jalan Saint-Germain. Renovasi Paris membersihkan area perumahan-perumahan, bukan hanya sirkulasi udara, tapi juga evakuasi sampah dan distribusi air, agar sampahnya gampang dibuang dan air bisa terbagi ke seluruh kota. Tantangan berikutnya adalah daerah hijau. Napoleon merekrut insinyur John Charles Alvan untuk menciptakan taman-taman daerah hijau dan pepohonan di sepanjang jalan raya. Lalu, transformasi Haussmann atas Paris membawa perbaikan kepada kehidupan ibu kota. Nah, ini adalah tata ruang kota Paris ya. Bangsawan Haussmann, seperti yang saya katakan, seorang perencana tata kota yang telah membentuk Paris dalam bentuk modernnya hari ini. Reformasinya untuk kota Paris dikenal lewat rencana Haussmann. Ialah yang mewujudkan konsep Paris yang memiliki trotoar lapang untuk para pejalan kaki, kafe-kafe dan toko-tokonya juga jalan-jalan yang lebar. Ia juga mengembangkan bangunan-bangunan, fasilitas-fasilitas kota, monumen-monumen bersejarah, sistem pengairan, dan juga taman-taman di kota Paris. Nah, ini contoh tempat pembelanjanya, distrik pembelanjanya, dan ini adalah contoh beberapa dari kafenya. Next, ini adalah kelebihan kota Paris. Kota Paris memiliki kelebihan yaitu tata kota yang rapi, tempat evakuasi dan pembuangan sampah yang bagus sehingga kotanya bersih, udara yang mudah berputar. Setelah ini saya akan menunjukkan foto tata kotanya dan kalian mengerti kenapa udara mudah berputar. Mempunyai estetik yang bagus, jalanan yang luas, dan trotoar yang rapi. Nah, berikut ini adalah bentuk kota Paris. Nah, bentuk kota Paris ini seperti berpusat di tengah-tengah. Berpusat di tengah itu adalah Arc de Triomphe. Arc de Triomphe ini dibangun oleh Napoleon Bonaparte untuk mengenang para pahlawan yang gugur saat membela Paris ya. Nah, ini tempatnya itu ada di tengah-tengah ini. Ada banyak jalanan ini, kelihatan rapi kan. Bisa lebih berpusat ke situ. Jalannya itu lebar dan juga nggak terlalu sempit, tempatnya bersih. Jadi makanya kota Paris itu kota yang indah, bersih, sehat juga. Banyak orang yang pergi ke kota Paris ingin merasakan vibe atau feeling suasana yang baru karena emang suasananya bagus di situ. Nah, berikut ini saya ada
ada video kota Paris dari sisi drone. Suaranya mungkin nggak akan terlalu kedengaran, tapi karena ini suara cuma lagu doang ya, jadi fokuskan saja ke visualnya. Kalau nggak kelihatan, kalau nggak jalan videonya, bilang ya. Sekian presentasi dari saya. Kalau jika ada pertanyaan, silahkan bertanya.
Ada yang bertanya? Mau. Tanya-tanya silahkan. Kalau Arlene udah jelasin belum sih yang kayak enggak. Mau tanya dong. Kalau misalkan di Indonesia kan banyak tuh kayak rumah-rumah. Bentar dulu. Rumah apa? Kan kalau misalkan di Indonesia kan banyak kayak rumah-rumah yang rumah-rumah yang segitiga. Gimana sih jelasinnya? Banyak perumahan-perumahan gitu kan kalau misalkan di Indonesia. Iya. Kan kalau misalkan yang tadi yang I lihat di videonya itu, kalau misalkan di Paris tuh kebanyakan kayak gedung-gedung kayak apartemen dan lain-lain. Iya. Terus kalau misalkan di sana rumah-rumahnya ada di sebelah mananya ya? Di ini bentar ya. Ada nggak? Ada rumah-rumah kayak yang di sini yang kotak-kotak segitiga gitu. Oh enggak, karena di setahu saya ya di Paris itu gedung-gedungnya tuh dikontrol sama pemerintah. Jadi mereka tuh tinggalnya mungkin ada tempat buat perumahan-perumahannya kan, tapi mungkin agak di pojok pinggir gini kan. Karena kita sekarang lagi fokus videonya sama fotonya tuh lebih fokus ke tengah. Biasa kalau mungkin kalau bukan perumahan, bisa mereka tinggal sini nih. Ada laser enggak? Nah, mereka tinggal sini. Tempat kayak gini nih. Biasanya ini gedung yang disewain gini, ini bisa juga rumah juga, nggak hanya kafe, nggak hanya mall, bukan hanya restoran, itu juga bisa jadi rumah juga, karena di situ kebanyakan biar rapi itu disusun sama pemerintah, jadi mereka yang buat, ntar orang tinggalin doang. Ya itu kan kayak apartemen gitu kan bahasanya kalau misalkan di Indonesia. Tapi yang Ai tanyain itu yang kayak rumah-rumah segitiga perumahan rumah gitu loh, yang kayak di sini itu nggak ada di sana. Rumah segitiga? Iya, yang rumah-rumah yang gini loh. Iya, atapnya gini. Iya, komplek kayak gitu. Oh, komplek segitiga. Komplek perumahan gitu. Kayak di sini nggak ada, iya nggak sih? Enggak, di Paris kurang nggak. Mungkin ada tapi nggak banyak kali. Kayak building segitu. Iya, di Paris kebanyakan building kalau rumahnya kayak apartemen atau tempat itu rumah itu. Terus mau tanya lagi. Iya. Kalau misalkan Paris kan ini rapih kan kelihatannya. Iya. Tapi aslinya tuh rapih begini nggak sih? Maksudnya aslinya? Atau Paris itu peringkat berapa yang terapi gitu loh? Peringkat terapi nomor berapa? Oke, sebentar ya. Itu kayak perumahan-perumahan kita loh kan, atapnya segitiga gitu loh. Iya, segitiga. Kayak di mana ya? Oh, kayak yang di bawah nih kayak gini. Slow banget. Tuh yang kayak gitu-gitu. Oh. Iya, kayak gitu-gitu nggak ada ya di sana. Kan Vancia nanyanya peringkat terbersih senegara atau sedunia? Soalnya ini kan Paris ini kan cuma negara dari ini, Prancis. Ini sedunia atau senegara? Kalau misalkan sedunia berapa? Bentar ya. Maaf ya Lene, pertanyaannya menyusahkan. Gak apa-apa, gue juga pengen dapat nilai. Gak apa-apa, gue juga pengen tahu. Kalian berpikirnya jangan cuma dapat nilai, maksudnya biar ada tambahan pengetahuan baru gitu kan dengan bertanya. Kan. Nanti yang lain juga bisa bantu jawab Arlene, itu pun dapat poin ya. Misalnya Jasmine Cenay mau bantu jawab, nanti bisa bantu jawab juga. Bisa. Jangan nanya sendiri, jawab sendiri. Mau jawab gimana? Ya berarti udah tahu kuncinya dong. Enak ya. Ya setidaknya misalnya Vansa yang nanya nanti misalnya mau jawab Jason gitu. Nanti Jason dapat poin plus gitu. Boleh kalian cari melalui Google juga nggak apa-apa ya. Karena kan ini kan kita sama-sama belajar ya. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu ya. Bahkan saya juga untuk tata ruang tiap negara nggak semuanya tahu ya. Justru dengan kalian memberikan presentasi seperti ini jadi tambah wawasan baru juga gitu.
tanpa saya harus ke Paris, oh ternyata Paris begitu ya gitu kan. Jadi dengan kalian kan jadi jendela dunia juga buat saya gitu. Ini Vansa di mana, di rumah? Apa di apartemen sini? Nah, Tinggal di di mana kamar. Vansa? Saya Oh, di di kamar. apartemen. Oh, emang udah lama tinggal di sana? Enggak, saya baru pindah ke sini. Tadinya di apartemen Boulevard, sekarang ke ini, ke Spring Hills. Di sini kalau cari tentang kota terbersih di dunia ya, Paris gak ada, lebih banyak Jerman, Swiss, sama Singapura. Tapi saya cari lagi, Paris itu ada di kota terbaik karena banyak ini loh, tempat yang masih lebih aktif gitu ekonominya. Kalau terbersih tidak ketemu sih, mungkin ada tapi belum ketemu gitu, harus digali lebih dalam. Lene, Ya, maksud itu Singapura tata ruang terbaik nomor berapa gitu? Singapura lagi, Paris tata ruang Iya. terbaik nomor. Iya, saya udah cari tapi belum ketemu. Kebanyakan yang muncul tuh Jerman sama Finland, Singapura gitu. Kalau Singapura berapa? Singapura itu kelima. Singapura bukannya punya Vansa? Amin. Iya. Oke. Makasih Lene. Yuk, ada yang mana lagi? Wah, Ayo, galak sekali. Farok yang mau nanya no, mau Tasa. gimana caranya kota Paris bisa mengontrol kebersihannya? Sama kayak ruang tata terbukanya, ruang tempat terbukanya. Tadi, enggak sih, sokol ke atas. Nah, ini kan awalnya tuh dari ini ya tadi, yang dari sejarah yang tadi ceritain tuh, pas tahun 1830 kan ada wabah kolera tuh di Paris kan, yang memakan 20.000 jiwa. Mungkin dari situnya tuh pemimpin negaranya tuh kayak takut gitu, makanya mereka udah takut termakan lagi nyawa rakyatnya. Jadi mereka ada bikin proyek Haussmann ini. Haussmann ini bangsawan yang bantuin Napoleon buat tata ruang Paris ya. Mereka tuh bikin negara atau kan bikin kota ini, Paris ini jadi tempat yang bersih karena mereka takut kena wabahnya lagi kan. Nah, mereka tuh bikin ininya ya dari sejarah dari materi yang saya dapat sih, kota Paris itu bersih tuh karena ini nih, ada di sini rakyatnya itu rajin banget jaga kebersihan kota, karena di mata orang luar atau orang yang asing dari Paris itu, mata mereka tuh Paris tuh tempat yang bersih, yang indah. Mungkin mereka mau tetap jaga image Paris gitu loh, jadi mereka tuh rajin recycle, buang sampah pada tempatnya, dan mungkin mereka ada cara lain, mungkin kayak sampah-sampahnya tuh diolah jadi hal baru atau dipindahin ke pulau lain. Yang Kak Raser pernah jelasin ada pulau sampah gitu, mungkin kayak gitu sih. Tapi karena mostly gara-gara mereka tuh mencegah biar nggak ada wabah kayak dulu kolera gitu kan. Kolera terjadi karena kotor, karena Prancis itu dulu kotor. Kolera tuh kolera itu virus yang berasal dari awalnya itu dari hewan-hewanan kan. Saya nonton di YouTube, dari hewan kena orang lain. Kolera itu wabah yang penyakitnya tuh jadi diare, antara diare atau muntah-muntah gitu. Nah, itu kan karena kotor. Makanya sekarang mereka buat jaga image dan juga jaga kebersihan biar nggak ulang lagi wabah dulu. Mereka jaga kebersihan. Itu emang karena bantuan dari rakyatnya juga rajin jaga kebersihan. Oke. Thank you. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Yang lain gimana? Lumayan lo dapat poin 2 loh. Bapak mau nanya? Nah, ini Shirley mau bertanya, Shirley. Tanya, ayo. Jangan ada sirik, saya ikut takut. Enggak, simple. Ini ada hubungannya sama pertanyaan sebelumnya kayaknya. Apa menurut Arlene Indonesia bisa kayak Paris? Nggak harus mirip kayak Paris, tapi
ngelihatnya maksudnya bagus gitu kan, tertata rapi, semuanya bisa nurut sama pemerintahnya. Kayak menurut Arlin, apa di Indonesia bisa kayak Paris, bisa pemerintahnya bisa ngatur yang benar dan rakyatnya itu bisa nurut apa kata pemerintahnya. Karena kalau kita lihat dari yang pusat kotanya itu, yang lingkaran tadi itu kayak bener-bener rapih, tersusun rapih gitu. Itu. Dan kalau misalnya nggak bisa, mungkin alasannya apa? Kalau bisa, gimana? Ya itu aja. Oke. Ini jawabnya dari logik ya, bukan dari harapan gitu ya. Iya, logik. Jadi tuh menurut saya tuh Indonesia bisa, tapi bakal butuh waktu yang lama. Karena kalau kalian sering jalan-jalan ke tol atau kemana, pasti sering dong lihat ke bawahnya tuh banyak rumah yang mepet-mepet gitu kan, yang atapnya beda-beda gitu, jadi mungkin lihatnya jadi kurang enak. Bisa, harusnya bisa. Menurut saya sih mungkin agak beda pendapatnya. Saya inget tuh negara-negara kayak China atau dulu pas zaman Soeharto tuh negara tuh tata baik karena peraturannya tegas kan, dan pemimpinnya tuh kayak enggak kayak tangan besi, nggak takut apa-apa, yang penting negaranya bagus. Nah saya kira kalau mungkin kalau pemerintahnya atau pemimpinnya tuh kayak Soeharto lah, yang salah dikit langsung itu biar negaranya bagus, itu sih bisa, tapi tentu saja butuh waktu yang lama juga. Tapi kalau mikirin penduduknya, saya pernah dengar dari percakapan mama papa sama Cece, pernah bilang, siapa ya itu Ahok atau Jokowi ngomong mereka pengen merubah Jakarta tuh menjadi Singapura kayak biar lebih rapi, lebih bersih. Rakyatnya malah komplain, Jakarta ya Jakarta, Singapura ya Singapura. Nah itu kita mungkin harus bisa mengubah apa sih tata pikir, pola pikir orang-orang. Itu kan bisa orang tua kan, dan mereka tuh kita harus nunggu generasi selanjutnya atau mungkin butuh waktu yang lama. Dari kecil tuh diajarin gitu, mungkin dari guru atau mungkin orang tuanya juga harus sadar kalau Indonesia tuh kalau tetap gini tuh nggak akan maju-maju. Jadi dari kecil mulai diajarin kalau jaga kebersihan, inilah, jangan banyak komplain. Mungkin kalau salah ya tegur, tapi kalau untuk kepentingan negara ya silahkan lanjutkan. Walaupun harus dikit ada pengorbanan gitu ya, mungkin pengorbanan juga nggak sedikit karena ini masuknya satu kota, ini kan baru satu kota, baru kita mikirin Jakarta lah, Jakarta kan banyak orang nih. Mungkin kalau pengorbanan mungkin nggak sedikit, ada beberapa orang, tapi kalau ingin negara maju, mungkin ingin memilih kayak menuju satu positif atau satu titik yang bagus, pengorbanan pasti harus dilakukan. Menurut saya sih bisa, tapi butuh waktu yang lama lah, sama pola pikir yang lebih bagus gitu. Gimana? Perlu jelasin lagi? Kurang puas? Udah. Thank you. Ada lagi? Aku. Hani ya? Coba ini pertanyaannya nggak bakalan kayak lebih apa sama tema Yu yang Prancis gitu, cuma mau nanya yang soal yang tadi dari kasih Shirley itu kan, walaupun tadi kata kayak salah satu dari mereka bilang mau kayak bikin Jakarta jadi Indonesia lah, jadi Singapura gitu, terus orang-orang pada protes gak mau. Kita kan tahu kalau misal di Indonesia itu penduduknya juga banyak ya kan, Iya. jadi nggak mungkin juga loh kalau misal kita bikin kayak Singapura tuh penduduknya juga kalau buat sendiri kemungkinan nggak banyak, itu pun negaranya kecil. Jadi mereka mau bikin tata kota pasti juga lebih rapi kan. Nah, terus kalau menurut you itu bisa nggak sih Indonesia masa kayak Singapura walaupun penduduknya bisa kayak 3 kali lebih dari Singapura, menurut you bisa nggak? Mustahil gitu or not? Ya pasti ada 50-50, ada bilang mustahil, ada juga yang bilang bisa karena positif gitu. Nah maksud saya tuh biar kayak Singapura tuh bukan kayak persis kayak Singapura, maaf ya, maksudnya kayak bisa persis kayak Singapura gitu, tempatnya rapi atau apa. Maksudnya kayak Singapura tuh jadi at least kotanya bersih, rakyatnya hidupnya nyaman gitu, semuanya adil, nggak ada yang miskin, mungkin ada yang miskin, ada yang kaya, tapi nggak sampai ada yang tinggi banget dan sampai ada yang tidur di jalanan gitu kan, Singapura gitu. Nah tadi yang Fanny tanya kan Singapura kan dikit kan, emang karena tempatnya kecil juga, rakyatnya dikit. Indonesia kan juga
banyak kan, relatif banyak itu bisa sih kan. Singapura kan karena dikit, makanya menurut saya kan karena dikit jadi kontrolnya gampang gitu loh, makanya sekarang udah maju, udah sukses. Nah karena Singapura, karena Indonesia banyak, masih banyak juga, dan rakyatnya tuh berbeda-beda, ada dari berapa suku, agama, ada tradisional masing-masing, ada kepentingan masing-masing, ada pendapat masing-masing. Nah itu pasti lama, walaupun bisa prosesnya lama, mungkin dari beberapa tahun ke depan, mungkin periode presiden keberapa baru bisa berhasil. Bisa sih, tapi waktunya bakal lama juga. Semua itu berjalan sesuai waktu gitu loh. Nah, setuju. Dapat jawabannya. Kasih Arlin. Thank you. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Pak, saya penanya. Oke, mungkin untuk Arlin cukup ya, karena sudah 40 menit nih lewat. Ini suara dari mana nih? Enggak, ini anjing saya. Cek, gue lagi PPT anjing gue. Enggak ada suara apa-apa ya. Oke, mungkin untuk presentasi Arlin cukup ya. Mungkin Arlin bisa tutup, nanti lanjut ke Sapan yang mau kedua. Saya mau kedua. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya tutup. Merci. Oke, beri tepuk tangan dong Arlin. Yeay! Yeay. Yeay!